Salam sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang suka langit cerah, di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik. Akan tetapi langit tidak selalu cerah, sesekali cuaca akan berubah. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar untuk mempersiapkan payung spiritual kita sehingga saat cuaca berubah menjadi buruk, kita sudah siap. Seperti biasanya, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh datang mendekat kepadamu dalam pembelajaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dengan baik. Ajarlah kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami sadar bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada kekhawatiran, dan ada badai kehidupan yang kadang membuat kami lemah. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu sanggup menguatkan dan menopang hidup kami. Biarlah melalui renungan ini, iman kami semakin diteguhkan dan hubungan kami dengan Engkau semakin dekat. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, jamahlah hati yang lelah, kuatkan yang sedang putus asa, dan berikan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, hidup tidak pernah benar-benar selalu cerah. Ada masa di mana semuanya terasa tenang dan baik-baik saja, tetapi ada juga waktu ketika badai datang tanpa diduga. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kekecewaan, sakit penyakit, kehilangan, pergumulan ekonomi, bahkan rasa lelah dalam hati dapat datang kepada siapa saja. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Tuhan Yesus pernah menjelaskan hal ini melalui sebuah perumpamaan dalam Matius 7 ayat 24-27. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus berbicara tentang dua orang yang membangun rumah. Orang pertama membangun rumahnya di atas batu, sedangkan orang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Sekilas mungkin kedua rumah itu terlihat sama indahnya. Namun perbedaannya baru terlihat ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu. Rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri teguh, tetapi rumah yang dibangun di atas pasir runtuh dengan hebatnya. Yang menarik, badai datang kepada kedua rumah itu. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang yang hidup benar tidak akan menghadapi masalah. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan pun tetap bisa mengalami air mata dan pergumulan. Namun yang membedakan adalah dasar kehidupan mereka. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Firman Tuhan sebenarnya seperti payung spiritual dalam hidup kita. Ketika cuaca masih cerah, mungkin kita merasa tidak terlalu membutuhkannya. Tetapi saat hujan turun deras,
barulah kita sadar betapa pentingnya sebuah payung. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Banyak orang baru mencari Tuhan ketika masalah datang. Mereka panik, takut, dan bingung karena sebelumnya mereka tidak membangun hidup di atas firman Tuhan. Mereka tidak membiasakan diri membaca firman, berdoa, atau hidup taat kepada Tuhan. Akibatnya, ketika badai datang, hati mereka mudah goyah. Sebaliknya, orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan firman Tuhan akan memiliki kekuatan saat menghadapi badai kehidupan. Bukan berarti mereka tidak sedih atau tidak merasakan sakit, tetapi mereka tidak hancur. Ada damai sejahtera Tuhan yang menjaga hati mereka. Ada pengharapan yang membuat mereka tetap bertahan. Bayangkan seseorang yang selalu membawa payung sebelum hujan turun. Orang lain mungkin akan menertawakannya ketika langit masih cerah. Namun saat hujan tiba-tiba turun, orang itu tetap tenang karena dia sudah siap sebelumnya. Begitu pula secara rohani. Saat hidup sedang baik-baik saja, itulah waktu terbaik untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Jangan menunggu badai datang baru mulai mencari Tuhan. Bangunlah kehidupan rohani sekarang juga. Isi hati dengan firman Tuhan setiap hari. Belajarlah hidup taat dalam hal-hal kecil. Jagalah kehidupan doa kita. Semua itu sedang membangun dasar yang kuat dalam hidup kita. Terkadang kita berpikir bahwa mendengar firman saja sudah cukup. Kita rajin mengikuti ibadah, mendengarkan khotbah, bahkan mungkin mengetahui banyak ayat Alkitab. Namun Tuhan Yesus menekankan sesuatu yang lebih penting, yaitu melakukan firman Tuhan. Payung tidak berguna jika hanya disimpan dan tidak pernah dipakai. Demikian juga firman Tuhan tidak akan menjadi pelindung jika hanya didengar tanpa dilakukan. Ketika firman Tuhan mengajarkan untuk mengampuni, maka kita belajar mengampuni. Ketika firman Tuhan mengajarkan hidup dalam kasih, kita belajar mengasihi sekalipun sulit. Ketika firman Tuhan mengajarkan untuk tidak khawatir, kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketaatan kepada firman itulah yang perlahan-lahan menguatkan fondasi hidup kita. Banyak orang terlihat kuat ketika hidup sedang tenang, tetapi karakter dan iman seseorang biasanya terlihat jelas saat badai datang. Ada orang yang langsung kecewa kepada Tuhan ketika doa belum dijawab. Ada yang menyerah ketika masalah datang bertubi-tubi. Ada juga yang kehilangan damai sejahtera karena hidupnya tidak memiliki dasar yang kuat. Namun ada juga orang-orang yang tetap percaya di tengah air mata. Mereka tetap berdoa meskipun keadaan belum berubah. Mereka tetap berharap meskipun situasi terlihat sulit. Mengapa bisa demikian? Karena hidup mereka sudah dibangun di atas batu yang teguh, yaitu firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi badai tertentu dalam hidup kita. Mungkin ada pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Mungkin hati kita sedang lelah dan pikiran penuh kekhawatiran. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Firman-Nya tetap menjadi perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan jika saat ini hidup kita masih terasa tenang, jangan sia-siakan masa itu. Gunakanlah waktu ini untuk memperkuat kehidupan rohani kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, bersikap, dan menjalani hidup setiap hari. Karena cepat atau lambat, badai pasti akan datang.
Tetapi ketika kita memiliki payung spiritual yang kuat, kita tidak akan mudah runtuh. Kita akan tetap berdiri bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena hidup kita dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus adalah batu karang itu. Di dalam Dia ada perlindungan. Di dalam Dia ada kekuatan dan pengharapan yang tidak tergoncangkan. Kiranya kita semua menjadi orang-orang bijaksana yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya setiap hari. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Semoga tangan Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa hidup yang dibangun di atas firman Tuhan akan tetap berdiri teguh sekalipun badai datang. Tolonglah kami supaya tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga melakukannya dengan setia setiap hari. Ajarlah kami membangun kehidupan rohani yang kuat sejak sekarang, dan saat hidup terasa tenang, mampukan kami tetap mencari Engkau. Saat badai kehidupan datang, biarlah kami tidak takut, karena kami tahu Engkau adalah batu karang yang kokoh dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan, kekhawatiran, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan bagi yang sedang lemah, berikan penghiburan bagi yang sedang sedih, dan berikan pengharapan bagi yang hampir menyerah. Biarlah firman-Mu menjadi payung spiritual yang melindungi dan menuntun langkah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.